Sidang PPKI ketiga, secara wajib, Zizal Amala Subakti, nomor absen 35, kelas 11 IPS 2. Agenda utama dalam sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, yaitu yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang terakhir yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang PPKI ini ditujukan untuk melengkapi kelengkapan negara yang sudah dibahas pada sidang PPKI pertama dan kedua. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Pada tanggal 29 Agustus 1945, 137 anggota KNIP secara resmi dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah, serta anggota PPKI sebagai intinya. KNIP adalah badan yang membantu penyelenggaraan pemerintah atau tugas-tugas presiden. Jumlah KNIP secara keseluruhan adalah 150 orang. Lembaga ini diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, M. Sutarjo sebagai Wakil Ketua pertama, Latu Harhari sebagai Wakil Ketua kedua, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua ketiga. Wewenang KNIP sebagai DPR dalam rapat KNIP melalui maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, yaitu yang pertama, KNIP sebelum DPR atau MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat dengan GBHN. Dan yang kedua yaitu berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang diketuai Sultan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut KNIP, dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kewedanan disebut KNI. KNID adalah Komite Nasional Indonesia Daerah. Tugas KNID adalah untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai Indonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKI, yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan PNI sebagai partai tunggal ini merupakan upaya agar tidak ada gejolak persaingan antar partai. Pada perkembangannya, muncul maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai demokratis, maka gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya PKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, Bagas Peta, Heiho, dan Kaikun untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing. PKR adalah salah satu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. PKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mufreni Mukmin. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, PKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. Dan setelah mengalami beberapa kali perubahan, nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih.